Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Febriana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Namun pada saat sekarang ini, keterampilan tersebut kurang dimanfaatkan oleh guru. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menerapkan keterampilan membuka dan menutup dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu keterampilan membuka. Keterampilan membuka bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sesuai. Kegiatan pembuka memberikan efek positif bagi keberlanjutan belajar siswa. Tujuan pembuka pembelajaran yang pertama yaitu untuk memfokuskan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mengetahui pemahaman atau kemampuan siswa mengenai materi awal yang akan disampaikan. Dan baik buruknya sebuah pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas guru dalam membuka suatu pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan dalam menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran merupakan keterampilan merangkum inti pembelajaran pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini cukup berarti bagi siswa untuk memberikan informasi dan simpulan dari pembelajaran yang telah disampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok yang telah disampaikan pada masa pembelajaran berlangsung. Inti dari kegiatan penutup yang pertama yaitu meminta siswa untuk merangkum kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru meminta siswa untuk merangkum secara utuh dari apa yang telah disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mengonsolidasikan perhatian siswa pada masalah pokok pembelajaran agar informasi yang disampaikan dapat membangkitkan minat dan kemampuan terhadap pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang kelima, memberi tindak lanjut berupa saran serta ajakan dari materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, berdoa untuk menutup pembelajaran. Hasil penelitian para pakar pendidikan mengatakan bahwa kemajuan hasil belajar paling besar terjadi pada akhir pembelajaran dengan cara memberikan suatu ringkasan pokok-pokok materi yang telah dijelaskan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya pembukaan dan penutupan dalam sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai keterampilan membuka dan menutup suatu pembelajaran. Yang pertama, kita mulai dari keterampilan membuka. Ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas membuka pembelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan cara mengabsen siswa dengan metode to the point. Kita tidak perlu memanggil nama siswa satu-satu, tetapi kita bisa langsung menanyakan kepada seluruh siswa siapakah siswa atau temannya yang tidak hadir pada hari itu. Yang kedua yaitu menyiapkan mental siswa. Nah, menyiapkan mental siswa dengan cara yang mudah. Yang pertama bisa kita lakukan dengan menanyakan kabar. Bagaimana kabar mereka hari ini? Apakah ada kendala untuk melakukan perjalanan ke sekolah? Atau apakah ada hal-hal yang membuat mereka menarik, menurut mereka menarik sehingga mereka mau ke sekolah? Selanjutnya yaitu mengkondusifkan kondisi kelas. Mengkondusifkan kondisi kelas dengan cara melihat dan memperhatikan kelas. Apakah di kelas tersebut ada sampah, atau apakah meja atau kursi di kelas tersebut tidak rapi. Guru dapat mengkondusifkan kelas sehingga proses pembelajaran menjadi nyaman dan aman untuk siswa. Indikator yang kedua yaitu membuka pembelajaran. Nah, membuka pembelajaran bisa dilakukan dengan memberi
memberikan motivasi kepada siswa. Nah, pada hal ini dapat menimbulkan minat siswa dalam memberikan rasa ingin tahu dengan aksi yang kita buat. Bagaimana caranya? Kita sebagai guru harus kreatif. Kita bisa melakukan sesuatu atau kita bisa melakukan beberapa hal yang menarik perhatian siswa, sehingga siswa dapat terpancing dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu kehangatan dan keantusiasan siswa dengan menimbulkan dan memberikan pemantik awal pada siswa. Mungkin pada saat kali ini kita bisa menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan mereka pada hari itu. Apakah mereka merasa senang ataukah mereka merasa sebaliknya saat berada di dalam kelas. Yang ketiga, dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini berlangsung agar proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan siswa dapat mengerti apa hasil belajar yang akan didapat setelah pembelajaran nantinya. Selain itu, memberikan gambaran umum dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini. Kita bisa memberikan atau menceritakan kepada siswa bahwa di kelas tersebut kita akan membuat kelompok, yang mana kelompok ini nanti kita akan kasih materi yang akan mereka diskusikan. Lalu materi yang didiskusikan itu akan dipresentasikan dan akan mendapat evaluasi dari guru dan teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir itu dapat membuat aturan di kelas. Membuat aturan di kelas bukan berarti kita tidak memberi kebebasan kepada siswa. Membuat aturan di kelas yaitu bisa membuat siswa menjadi lebih antusias, karena membuat aturan ini membuat aturan yang sesuai dengan permintaan siswa dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu bahan pengait. Di sini kita akan menyiapkan mental dan kesiapan siswa dengan mengangkat dari pengalaman siswa yang dilakukan sehari-hari, lalu dikaitkan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Mungkin dengan cara ini bisa memberikan pemantik kepada siswa sehingga siswa dapat berinisiatif dan dapat berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu memberikan apersepsi atau menyampaikan bahan pengait. Nah, apersepsi ini tidak hanya mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan disampaikan. Apersepsi dapat dilakukan dengan pretest atau pertanyaan pemantik awal untuk diajukan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana pemahaman awal siswa. Apakah siswa tersebut sudah memahami pembelajaran yang akan dilakukan atau belum? Nah, itu tadi mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Selanjutnya yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran sama dengan internalisasi nilai-nilai pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam menutup pembelajaran. Yang pertama, menyimpulkan atau merangkum materi. Kita dapat membuat ringkasan khusus dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merangkum pembelajaran. Guru membuat catatan yang bertujuan untuk membuat siswa mendapatkan hasil dan kesimpulan dari apa yang telah didapatkannya pada pembelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, melaksanakan terhadap proses maupun hasil atau penilaian pada siswa. Pada saat ini kita dapat memastikan masih ada waktu atau tidak untuk melakukan penilaian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan telah sampai kepada siswa. Bagaimana caranya? Kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau sebuah post-test kepada siswa, apakah tujuan dari pembelajaran yang kita sampaikan di awal sudah berhasil sampai kepada siswa atau belum. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan tes tertulis untuk tindak lanjut. Nah, pada kegiatan ini sama seperti yang pertama tadi, yaitu memberikan post-test atau memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang kita berikan kepada mereka untuk mengetahui apakah mereka sudah mendapatkan tujuan atau menerima tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi atau belum. Selanjutnya yaitu meminta siswa menyalurkan pendapat tentang pembelajaran yang sudah disampaikan. Pada kegiatan ini kita bisa meminta siswa untuk memberikan pendapat atau ide apakah mereka dapat memberikan gagasan atau apa yang
didapat sehingga kita mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan telah sampai kepada mereka. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara menerapkan konsep baru dari apa yang telah didapat siswa dalam memecahkan masalah dan mencari solusi yang terbaru. Nah, pada kegiatan ini kita bisa bertanya kepada siswa dan sama-sama mencari serta memecahkan masalah sesuai dengan pola pikir yang telah siswa buat. Jadi, pada kegiatan ini tidak memberatkan siswa itu, tetapi menggunakan pola pikir siswa tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana tindak lanjut dalam materi. Nah, pada kegiatan yang terakhir ini, kita bisa mengembangkan bahan pelajaran yang telah dibuat. Tindak lanjut dapat dilakukan dengan memberikan tugas untuk memantik siswa dalam menyampaikan dan dapat menganalisis materi yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi, pada kegiatan ini kita bisa memberikan tugas atau PR kepada siswa untuk membaca ataupun beberapa latihan agar siswa dapat berpikir rasional atau dapat menganalisis apa yang akan kita dapatkan dan apa yang akan dipelajari untuk minggu selanjutnya. Mungkin demikian yang saya sampaikan mengenai kemampuan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.